Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat dan hebat, jumpa lagi di channel MF TV kelas 3. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran kali ini, materinya yang pertama teknologi komunikasi, kemudian membuat kartu pos, dan yang ketiga keliling, bangun datar. Kita mulai. Materi yang pertama, teknologi komunikasi. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Menuliskan kalimat utama setiap paragraf. Pada paragraf 1, kalimat utamanya komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Kemudian pada paragraf yang ketiga, kalimat utamanya salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Dan pada paragraf keempat, kalimat utamanya saat ini ada jaringan internet. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari setiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah yang pertama, cara penyampaian gagasan antar manusia. Yang kedua, cara penyampaian pesan dari jauh.
Dan yang ketiga, cara penyampaian pesan secara tertulis. Dan yang keempat, manfaat jaringan internet. Ayo menulis. Menuliskan arti kata dan membuat kalimat. Yang pertama, gagasan, artinya hasil pemikiran ide. Contoh kalimatnya, Edo mengungkapkan gagasan di depan kelas. Kata yang kedua, pesan, artinya perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Contoh kalimatnya, Lani menerima pesan dari ibunya untuk cepat pulang. Kata berikutnya lisan, artinya lidah, kata-kata yang diucapkan, berkenaan dengan kata-kata yang diucapkan. Contoh kalimatnya, undangan rapat kerja kelompok akan disampaikan secara lisan di kelas. Kata berikutnya informasi, artinya pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Contoh kalimatnya, dengan membaca koran, kita akan mendapatkan banyak informasi. Kata berikutnya, kentungan. Artinya alat yang dibuat dari bambu atau kayu berongga dibunyikan atau dipukul untuk menyatakan tanda waktu atau tanda bahaya atau untuk mengumpulkan massa. Contoh kalimatnya, tadi malam ada kentungan berbunyi karena ada kebakaran. Kartu pos. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Itu contohnya. Keliling. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Ayo berlatih. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Nah, ada 4 sisi ya, yang berwarna biru itu. Anak-anak. Kemudian gambar berikutnya sama, ada 4 sisi yang berwarna merah itu. Kemudian gambar berikutnya segitiga, ada 3 sisi ya. Kemudian ada segi 5, ada 5 sisi. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.